Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fiqhun nisa. Kali ini tentang apabila setiap bulan haidnya tidak sama, ketentuannya selalu berubah-ubah, daurnya selalu berubah-ubah, hukumnya bagaimana? Seperti yang kemarin kami jelaskan, bahwasanya kriteria darah haid itu ada 3, yaitu mengeluarkan darah tidak kurang dari 24 jam, kemudian mengeluarkan darah tidak melebihi 15 hari, dan bertempat pada waktu mungkin haid. Satu contoh misalkan sucinya sudah tidak kurang dari 15 hari, atau usianya tidak kurang dari usia haid, maka darah yang keluar itu adalah darah haid. Nah, apabila seorang wanita mengeluarkan darah haid dengan tidak teratur, artinya daurnya tidak teratur atau mungkin terputus-putus haidnya, kalau di jumlah total misalkan 10 hari, namun keluar darahnya misalkan tanggal 1 keluar, kemudian tanggal 3 berhenti, kemudian tanggal 4 keluar lagi sampai dengan tanggal 6, tanggal 7 kemudian berhenti sampai tanggal 9, tanggal 10 keluar lagi, setelah itu berhenti. Maka bagaimana hukumnya? Kalau misalkan ada kasus yang seperti itu, maka hukum secara keseluruhan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, apabila jumlah total keluar darahnya itu tidak kurang dari 24 jam, apabila ditotalkan, apabila dijumlahkan, maka 10 hari itu semuanya disebut sebagai darah haid. Namun apabila keluarnya lebih 15 hari, walaupun secara terputus-putus, tidak mutasil, tidak bersambung, tapi terputus-putus melebihi 15 hari, maka bisa jadi sebagian disebut sebagai darah haid dan sebagian bisa disebut sebagai darah istihadah. Ataupun misalkan keluar darah haid, keluar darah tapi sucinya belum sampai dengan 15 hari. Nah, kalau kasusnya seperti ini, sebagian bisa dihukumi juga sebagai darah haid, sebagian bisa dihukumi sebagai darah istihadah, dilihat dari perhitungannya pastinya. Pemirsa yang berbahagia, nah sekarang apabila ada kasus bahwasanya dalam kondisi hamil atau kondisi badan sakit, kemudian mengeluarkan darah, bagaimana hukumnya? Walaupun dalam kondisi hamil misalkan, kemudian mengeluarkan darah, kalau memang memenuhi persyaratan sebagai darah haid yang 3 saya sebutkan di atas tadi, maka hukumnya adalah hukum haid. Ingat, selama memenuhi persyaratan sebagai darah haid. Walaupun memang ketika dalam kondisi hamil kemudian mengeluarkan darah, ini adalah tanda-tanda waspada. Ataupun misalkan mengeluarkan darah ketika mendekati kelahiran. Wanita yang akan melahirkan, salah satu tanda akan melahirkan biasanya atau terkadang adalah mengeluarkan darah. Nah, darah yang seperti ini apabila memang sesuai dengan syarat-syarat haid bisa dihukumi sebagai darah haid. Namun apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat keluarnya darah haid, misalkan keluarnya memang cuma sebentar, tidak ada 24 jam, maka disebut sebagai darah istihadah. Ataupun darah yang keluar di antara 2 anak kembar, kalau memang memenuhi syarat-syarat sebagai darah haid, ini juga disebut sebagai darah haid. Kalau tidak memenuhi, tetap disebut sebagai darah istihadah. Kenapa? Bukan darah nifas atau bukan darah wiladah. Kembali ke pembahasan pertama, darah wiladah adalah darah yang keluar bersamaan dengan proses melahirkan. Sedangkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim bersih dari janin. Kalau di antara 2 anak kembar, berarti ini rahim masih ada 1 janin yang tertinggal, sehingga di sini disebut sebagai darah haid, atau kalau tidak memenuhi syarat disebut sebagai darah istihadah. Kalau memang pada saat itu meninggalkan sholat, otomatis nanti juga harus diqodho atau
Kalau puasa pastinya ya harus dikodok, karena orang yang nifas ataupun orang yang haid itu ketika meninggalkan puasa, dan memang harus meninggalkan puasa ketika haid ataupun nifas, maka dia wajib mengkodok puasanya itu. Pemirsa yang berbahagia, atau mungkin dalam kondisi sakit kemudian mengeluarkan darah pun tetap disebut sebagai darah haid apabila memenuhi syarat-syaratnya darah haid. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga dapat difahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas dan interaksi, serta jauhi kerumunan. Kita berharap semoga mata rantai COVID-19 dengan doa dan ikhtiar kita semuanya bisa segera terputus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.